Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di depan monitor. Di video kali ini saya akan membahas trading plan advance-nya market structure. Kita mulai daripada risk management dan apa-apa saja yang harus kita tandakan, dan kemudian bagaimana cara mappingnya, dan kemudian bagaimana cara untuk entry-nya. Langkah-langkahnya kita harus tahu terlebih dahulu, nanti langkah-langkahnya teman-teman ya. Ini langkah-langkahnya kita tandakan dulu dari majornya, coding, higher high, higher low ya. Seperti apa, dan kemudian kita melihat turun ke frame kecil untuk mencari sebuah opportunity, apakah terjadi sebuah perubahan market shifting atau terjadi sebuah BMS dan lain sebagainya. Atau kemudian nanti kita bukan pendukung daripada tools Fibonacci harmonic, disebut dengan XAB atau retracement daripada Fibonacci itu sendiri. Dan kemudian di sini ada risk management. Risk management ini sangat-sangat penting ya. Risk management sangat penting. Di sini ada 2-5% daripada equity kita. Semisal risk profile teman-teman itu lebih besar, misalkan mau 10%, it's okay. Itu tergantung daripada style tradingnya, juga risk profilnya tradingnya teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit dasar-dasarnya, mulai dari risk management. Kita mulai dari risk management dan kemudian nanti kita langkah-langkahnya itu seperti apa. Oke, nah sekarang kita dimulai daripada risk management atau yang familiar itu disebut dengan MM ya. Jadi MM di sini equity kita tentukan terlebih dahulu, modal kita ya, modal kita tentukan at least katakanlah kita rata-rata ini kita bilang $300 atau $500 ya. Saya ngambil daripada yang $500 aja sebuah contohnya. Risk per trade kita ya, risk per trade kita tadi saya bilang itu 2-5% ya, 2-5%. Berarti teman-teman, sekali kita tembak shoot, kita harus meresikukan maksimal itu 5%. Katakanlah $500 dari 5% yaitu berapa? Itu $10 ya. $10. Maka sekali kita trade, kita bagaimana caranya kita lotnya tidak terlalu besar dan lotnya ideal, sehingga ini ketika kita kena stop loss atau gagal setup kita itu ruginya itu $10. Itu bagaimana caranya? Jadi pertama teman-teman harus tahu yang namanya itu pips atau pipet atau disebut dengan poin pada umumnya. Jadi teman-teman tentukan dulu zone daripada letak stop loss kita di mana ya. Jadi stop loss kita itu harus tahu seperti apa. Setelah kita udah tahu di sini, katakanlah di jarak stop loss kita dari entry kita itu berapa? 900 poin. 900 poin ini sama dengan kalau misalkan kita convertkan itu menjadi berapa? $9 ya. Berarti teman-teman kita bisa masuk untuk daripada shoot pertama kalinya itu kita berapa? Harus kita bisa 0,01. Caranya bagaimana? Jadi di 10 di sini 10 dibagi 900 itu menghasilkan berapa? 0,011 sekian. Artinya kita itu bisa mengambil sebuah opportunity untuk entry-nya itu berapa? 0,01. Seandainya setup yang kita bikin itu salah atau gagal, berarti kita cuman ruginya berapa? Tidak sampai $10. Itu cuman $9. Oke, mungkin teman-teman bisa ditonton di video saya sebelumnya tentang masalah pips atau poin, cara menghitungnya seperti apa. Oke, dan sedikit lagi untuk masalah daripada langkah-langkahnya tadi, kita menentukan daripada apa itu order block, imbalance itu seperti apa, kita masuk ke yang di sini ya. Jadi dari sini teman-teman, untuk menentukan daripada order block, kita harus ya last up candle-nya ya. Last up candle-nya berarti kalau misalkan kita tahu di sini tuh makin tinggi, last up candle-nya kan terakhir di sini ya. Maka cara kita untuk menandakan daripada zone-nya itu week to week-nya sampai ke bawah sini. Itu ya. Jadi kalau misalkan dia itu ke order block yang bearish, berarti week to week-nya kita marking karena ini paling last down candle-nya ya. Berarti di sini ini di marking order flow-nya itu seperti apa. Jadi kita di sini itu semacam saya asumsikan dia itu malah dari break bawah seperti ini seret ke atas, maka order flow itu dari swing low to swing high-nya. Jadi ada dua markingan gitu ya. Jadi setelah kita marking seperti ini, maka baru kita mencari daripada order block-nya. Ya. Kemudian di sini berarti kita melihat daripada pergerakan ini dia tuh malah naik dari ke atas ya. Last selling move ya, pergerakan koreksi kecil di sini sebelum dia tuh melanjutkan sebuah impulsifnya kembali. Maka di sini itu kita tarik dari swing high to swing low-nya untuk jadikan sebagai zone-nya. Ya, kita tarik seperti ini, cari horizontal dan kemudian di order block-nya beratnya itu kayak semacam apa? Pergerakan candle terakhir ya. Last candle down-nya itu seperti apa? Ternyata kita tahu di sini
kita marking dari week to weeknya ya. Baru kemudian kita menandakan apakah zone di sini itu kita dijadikan sebagai untuk entry atau tidak. Langkah yang kedua kita apa? Itu melihat daripada FVG-nya atau order block-nya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa dilihat dari sini. Ini saya asumsikan di sini 1, 2, 3 bahwasanya candle ke-1 ya. Candle ke-1 ini low-nya, high-nya, candle ketiga ini low-nya. Ini harus ada imbalance ya. Kalau misalkan yang bearish pun sama ya. Ini 1, 2, 3, maka candle ke-1 itu low-nya, candle ketiga itu high-nya. Ya, nanti teman-teman di sini bisa melihat, oh ternyata di sini tidak membentuk sebuah apa? Tidak saling sentuh nih. Artinya tidak, kalau misalkan tidak saling sentuh, di sini ada orderan seller yang sangat kuat sehingga menyebabkan dia itu gap down ke bawah. Ini gap up ke atas ya. Oke, setelah kita udah tahu seperti ini konsepnya, katakanlah kita udah tahu di sini. Ya, di higher time frame, seret-seret dia turun seperti ini. Ini terbentuk jadi boss, ini ada lower low, ini lower high. Kemudian ketika dia balik di sini baru kita mencari dari sini itu order block dan order flow-nya. Kita marking di sini. Ketika kita udah masuk ke sini baru kita tinggal turunkan ke time frame yang lebih kecil untuk mencari tadi langkah-langkahnya ya. Untuk mencari apa? Apakah terjadi sebuah change of character atau market shifting atau terjadi break of structure. Maka kemudian itu sudah ada signal, ada konfirmasi. Pertanyaannya tinggal kita ngatur reward. Berarti kita itu tinggal apa? Entry-nya itu menggunakan bantuan daripada Fibonacci-nya ya. Ini disebut dengan harmonik daripada support dan resistance. Oke, sekarang kita coba contohkan ke dalam bentuk real chart-nya itu seperti apa. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Pertama tentukan dulu di higher time frame coding to coding-nya, kemudian tentukan area entry-nya atau kita zone-nya itu di mana kita turun ke time frame kecil. Ketika sudah masuk ke zone, kemudian kita mencari apa change of character atau BMS-nya seperti apa, dan kemudian kita gunakan untuk entry untuk mengecilkan daripada stop loss kita, jarak entry dan stop loss kita ya. Oke, kita coba di gold. Ya, kita lihat. Oke, kita coba di pada pair gold. Di sini bentuk simulasi, nanti saya hapus. Potong, kita coba demonstrasikan. Ya, dari pembelajaran barusan. Oke, di sini kita coba. Ya, ingat tadi bahwasanya untuk langkah-langkahnya kita lihat dulu di sini ya, majornya itu seperti apa. Nah, kita perhatikan dari sini, ini waktu dia tuh turun, naik ke atas, turun lagi ke bawah, ini udah terjadi market shifting. Ini ada swing high ya, udah ngambil liquidity di sini. Terus kemudian di sini itu sudah ada order flow. Ingat ya, swing high itu swing low ya. Perhatikan dari sini, dan ketika harga udah masuk ke sini berarti kita untuk mau mencari titik untuk entry-nya itu seperti apa. Berarti langkah selanjutnya gimana? Kita turun ke time frame yang lebih kecil, kemudian kita lihat apakah terjadi perubahan market shifting atau break of structure. Kita lihat dari sini, berarti kita turun 2 derajat ya. Ingat harus turun 2 derajat. Kita melihat daripada sini ya, kita lihat dulu daripada sini. Ini masih belum ada tanda-tanda seperti apa. Kita tungguin. Ini ada news. Biasanya kalau ada news seperti ini banyak yang nggak sabar untuk entry ya. Untuk entry banyak stop loss taruh di sini. Ini kan liquidity ya teman-teman ya. Ini liquidity artinya banyak stop loss retail trader yang belum ke hit gitu ya. Ini ada news, biasanya takutnya dia tuh apa jebret ke bawah terus ke atas. Berarti kita belum ada reaksi di sini. Kita tungguin. Kalau misalkan skenario-nya dia tuh di sini udah kelihatan. Nah, ini kan sudah terjadi apa tadi? Ini ada coding, kemudian dia tuh break bawah, kemudian dia tuh break atas. Berarti kan udah jadi apa tadi? Dari change of character. Maka kalau misalkan jadi change of character, kita tinggal tunggu dia itu bentuk. Nah, di sini kalau misalkan di sini tuh udah bentuk seperti ini, tinggal kita tarik ya dari sini ke atas. Maka kita perhatikan di sini, ya ini di 0,50 ini ada area disebut dengan apa? Premium ya. Diskon. Kita ngambil di zone-nya sini, kemudian kita stop loss taruh di bawah sini. Kemudian untuk TP-nya ini teman-teman kalau misalkan menggunakan yang fixed rate ya, fixed RR, teman-teman bisa lihat misalkan 1/1,5, atau misalkan teman-teman menggunakan yang namanya tuh Fibonacci gitu ya. Kita asumsikan seperti ini. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini sudah masuk. Berarti di sini kita tarik 1272 sebagai next targetnya ya. Jadi di sini kita entry buy ya. Kita entry buy berarti tadi udah masuk ya. Majornya seperti apa? Udah masuk ke zone, turun ke 2 derajat, terjadi sebuah market shifting atau change of character. Maka kita gunakan harmoniknya untuk mendapatkan RR yang bagus ya.
Di sini kita udah ke hit, untuk entry-nya kita jalankan. Ke hit apa kena SL? Belum. Kita jalankan di sini. Oke, di sini masih belum, ternyata di sini sudah ke hit untuk target. Ini contoh yang pertama, kita hapus dulu ya. Kita lihat lagi, kita jalankan lagi. Kita udah tahu di sini ini apa? Macro movement, micro movement, ini mau ke macro movement lagi. Berarti kita lihat dari sini ya. Kita perhatikan dari sini, ini ada swing high, udah break, ini sering ke bawah. Nah, ini kalau misalkan dia tuh benar membuktikan dia tuh di sini di break dengan close body, maka kita udah tahu di sini untuk mencari oper. Nah, di sini sudah kelihatan close body-nya, maka kemudian kita tunggu ini validkan menjadi coding apa tadi? Higher high ya. Kita tungguin. Nah, di sini kita udah tahu di sini udah break seperti ini, maka kita sudah bisa melihat daripada ini. Ya, ini kan order blocknya kan di sini ya. Ini order blocknya, masih ingat ya di pembelajaran yang pembahas pertama ya, di seperti ini. Baru kita turun ke lower time frame ya. Kita turun ke lower time frame dan di sini terjadi sebuah apa? Market shifting kembali di sini ya. Jadi market shifting itu sama kayak gini konsepnya ya. Berarti di sini sudah terjadi sebuah market shifting, tinggal kita tarik aja ya. Di sini sampai ke atas sini. Kemudian kita tandakan itu kita ngambilnya di sini ya. Ini kan ada semacam kayak hidden daripada base-nya itu sendiri. Kita ngambil di tengah-tengah. Kemudian stop loss taruh di bawah sini. Dan untuk TP-nya kita bisa mengambil itu di atas sini. Atau misalkan kita mau target tamaknya, tinggal tarik aja dari atas ke bawah XAY ya. Berarti kita lihat di 1272-nya. Gitu ya. Berarti kita udah tahu bahwasanya kita recap. Majornya ini lagi bullish, terus berada di zone, terus kemudian kita turun ke 2 derajat, kemudian kita lihat terjadi market shifting, kita gunakan harmonik ya. Berarti kita tinggal tungguin di situ. Oke, sudah kesentuh, berarti kita tinggal tunggu running profitnya. Ini sedang running profit. Oke, di sini masih kurang dikit lagi, kita lihat. Oke. Di sini sudah ke hit TP. Berarti kita cobaan yang kedua kita udah dapat. Oleh karena itu prinsipnya teman-teman, kita harus follow the trend FTT ya. Berarti kita lihat dari sini, kita naik turun ya, koreksinya ini impulsifnya kembali atau macro movementnya. Dan di sini ada yang disebut dengan apa? Ini ada swing high dan swing low-nya, kita marking seperti ini. Harga masuk ke zone, kita turun 2 derajat. Ingat ya, kita turun 2 derajat seperti ini. Kita cari pola seperti ini ya. Kita lihat dari sini, turun keluar derajat seperti ini. Ini masih belum ada tanda-tanda, berarti kita harus tunggu dulu ya. Nah, di sini kita perhatikan di sini nih. Nah, di sini kita perhatikan dia tuh naik seret turun ke bawah, up ke bawah dan naik ke atas. Berarti di sini itu sudah terjadi yang namanya apa? Break of structure ya. Berarti di sini sudah kelihatan bahwasanya ini masuk ke yang BMS atau BMS orang bilang. Ya, kita tinggal tarik itu nanti dari sini ya, dari swing to swingnya sini. Kemudian kita tinggal tandakan dia itu di sini karena ada Marubozu, kita ngambilnya di sini. Kemudian kita stop loss taruh di bawah sini. Dan untuk TP-nya seperti biasa, teman-teman kalau misalkan mau ngambil yang di sini itu tidak masalah, atau target tamaknya teman-teman bisa tarik dari atas ke bawah, gitu ya. Tarik atas ke bawah, kemudian kita lihat dari sini target maksimalnya. Jadi kita ngambil target di sini ada udah cukup, ini targetnya. Ya, kemudian di sini juga sebagai targetnya. Oke. Jadi targetnya seperti itu, kita lihat di sini. Nah, ini targetnya. Kita lihat. Oke, di sini sudah ke-trigger entrian kita. Masih running. Ups, ternyata udah kena hit target TP maksimum semuanya. Kita ikutin lagi. Misalkan, oh di sini itu sudah terjadi sebuah apa? BMS atau market structure-nya. Kita tinggal tunggu lagi dia tuh turun ke bawah ya. Ketika dia udah turun ke bawah seperti ini, katakanlah kita perhatikan, oh di sini ada zone, katakanlah kita telat entry. Ini kan ya ada swing high itu swing low. Kemudian di sini tuh ada apa? Order blocknya gitu ya. Maka ketika udah tahu seperti ini, kita perhatikan turun ke lower time frame, mencari pola apa tadi? Masih ingat ya? Ini BMS atau disebut dengan apa? Change of character. Kita cari itu.
kita perhatikan di sini ketika berada di zone yang pertama, di sini tidak ada, dia ke atas, dia turun ke bawah, dan di sini terjadi sebuah pola apa nih, seret, turun, naik ke atas, ke bawah seperti ini, ya. Ya, ini udah break bawah, break atas, ini terjadi market shifting. Berarti di sini itu ketika dia kenceng ke atas, misalkan ini belum terjadi gitu ya, kita bisa siap-siap untuk melakukan sebuah entry-nya bagaimana? Ini kita hapus dulu, misalkan ini terjadi ya. Berarti kita itu tinggal menunggu dia itu break atas, seret, belum. Nah, di sini sudah di break ya. Berarti kita bisa mencari untuk tarik dari atas, dari bawah ke atas. Kemudian kita bisa melakukan sebuah pending order di sini, stop loss-nya di bawah sini ya. Terus kemudian untuk TP-nya, teman-teman bisa ngambil di sini atau misalkan di sini, atau teman-teman melihat target maksimalnya, kita tarik dari bawah ke dari atas ke bawah, kita targetkan lagi di atas sini, gitu ya. Jadi kita bisa melihat untuk jadikan sebagai target profit yang maksimal itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu langkah-langkahnya, majornya seperti apa. Contoh misalkan kita lihat lagi di sini, turun, naik, di sini. Perhatikan di sini tidak ada liquidity-nya, itu berarti ini kita nggak bisa dipakai karena sudah tidak fresh, gitu ya. Ini nggak bisa dipakai. Kita lihat dulu nih, takutnya ini di break. Bisa dipakai, tapi dengan catatan kembali lagi itu tadi lihat reaksi harga, nggak bisa kita itu semerta-merta langsung instan gitu ya. Nah, di sini udah di break seperti ini, tunggu dia tuh clean body. Nah, di sini sudah clean body ya, udah break clean body, maka konsepnya adalah macro movement dibalas dengan macro movement. Kemudian apa? Micro movement seharusnya ini seperti ini. Maka kita tinggal tungguin dia itu memvalidkan dulu ya. Oke, di sini sudah valid seperti ini. Berarti di sini itu sudah ada order block ya, order flow-nya yang ini ya. Jadi last buying move before sell-nya. Kemudian kita tungguin harga itu masuk ke situ, menunggu daripada apa tadi turun 2 derajat ya. Contoh terakhir nih, turun 2 derajat kemudian cari pola seperti ini atau BMS gitu ya. Kita lihat dari sini masih belum ada pola seperti itu, kita tungguin. Belum ada pola seperti itu, berarti kita masih belum ada entry. Kita lihat di sini ini muncul, masih belum ada polanya. Belum terjadi. Kita lihat lagi. Oke, di sini sudah di break bawah ya. Dia break atas, break bawah, berarti kan terjadi pola seperti ini ya. Nah, ini kan disebut dengan change of karakternya. Maka kita itu bisa tarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan sebuah pending order. Kemudian stop loss-nya bisa taruh di atas sini. Dan untuk TP-nya, teman-teman bisa mengambil daripada ini. Atau teman-teman itu bisa tarik dari bawah ke atas. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa dua opsi. 1618 atau di 224 2618, tinggal nanti dikonfluenskan dengan di sini ada order block, berarti lebih cocok ambil di 2618 gitu ya. Kita coba ke hit atau tidak. Ups. Oke, di sini sudah ke hit kembali. Oke, jadi itu ya. Jadi langkah-langkahnya tentukan dulu higher time frame-nya, major-nya, kemudian tentukan daripada order block, order flow-nya, tunggu masuk harga ke zone, kemudian kita cari pola change of character atau BMS-nya, dan kemudian untuk minimalisir daripada stop loss kita atau risiko kita bisa gunakan bantuan daripada harmonic support dan resistance, yaitu tools Fibonacci. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.